Berdasarkan daya hantaran listriknya, benda dibagi tiga, yakni 1. Bahan isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik seperti karet, busa, dan kayu. Kedua, bahan konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantar arus listrik dengan baik, contohnya besi, tembaga, air, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bahan semikonduktor, yaitu bahan yang tingkat hantaran listriknya berada di antara bahan konduktor dan isolator. Berbeda dari bahan konduktor, untuk beberapa bahan semikonduktor, jika suhunya dinaikkan, maka akan semakin konduktif, contohnya silikon. Dalam keadaan khusus, pada suhu yang amat rendah, bahan konduktor dan semikonduktor dapat berubah nilai konduktivitasnya menjadi sangat tinggi. Bahan tersebut disebut bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor adalah suatu bahan konduktor dan isolator yang berada pada suhu yang sangat rendah atau mendekati suhu beku mutlak, sehingga memiliki nilai konduktivitas yang sangat tinggi, yaitu resistivitasnya mendekati nol. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas suatu bahan adalah yang pertama, suhu kritis. Suhu kritis merupakan suhu di mana suatu bahan konduktor atau semikonduktor mengalami transisi dari keadaan normal menuju ke keadaan superkonduktor. Suhu kritis dari tiap bahan bervariasi, di mana suhu ini bergantung pada jenis bahan. Yang kedua, medan magnetik eksternal. Perlakuan magnetik pada suatu bahan dapat melemahkan nilai konduktivitas dari bahan superkonduktor tersebut. Terdapat kurva medan kritis terhadap suhu. Terlihat bahwa ketika suatu bahan mencapai suhu kritisnya, maka akan muncul sejumlah medan magnetik intrinsik dari bahan tersebut. Medan magnetik tersebut disebut medan magnetik kritis. Efek Meissner menggambarkan perilaku bahan superkonduktor ketika pada suhu normal dan suhu kritisnya. Pada saat suhu yang kurang dari suhu kritis, kecenderungan medan magnet hanya akan melewati bola superkonduktor saja. Sedangkan pada saat suhu yang telah mendekati dan sama dengan medan kritis bahan superkonduktor akan membelokkan medan magnetik eksternalnya. Di sini terdapat kurva magnetisasi efek Meissner pada superkonduktor. Terlihat bahwa kurva cenderung meningkat terhadap penurunan suhunya. Namun, pada saat suhu menuju suhu kritis, akan menuju nol. Secara umum, ada tiga hal yang dipelajari dalam bahan superkonduktor, yaitu konsep termodinamika, persamaan London, dan teori superkonduktivitas BCS. Konsep termodinamika yang bekerja pada bahan superkonduktor memenuhi kaidah sebagai berikut. Berlakunya proses secara reversibel atau dapat terbalikan dari keadaan normal menuju keadaan superkonduktor dan sebaliknya. Besar usaha yang dikerjakan selama proses termodinamikanya adalah W sama dengan minus integral 0 sampai tak hingga dari M dBA, di mana M merupakan momen magnetik dan B adalah medan magnetik yang berlaku dalam sistem. Jika pada efek Meissner untuk susceptibilitas yang bernilai 1 akan diperoleh persamaan London yang dinyatakan sebagai del kuadrat B per mu 0 sama dengan min 1 per mu 0 lambda L kuadrat B. Untuk panjang koheren dan panjang penetrasinya dinyatakan dengan lambda L sama dengan akar E0 mc kuadrat per n q kuadrat. Teori konduktivitas BCS atau Barden, Kupfer, and Schrieffer merupakan bentuk teoritis dari bahan superkonduktif. Teori konduktivitas BCS menyatakan bahwa 1. Interaksi antar elektron mengacu pada selisih band gap. Kedua, interaksi elektron pada kisi juga memiliki energi gap. Dan yang ketiga, nilai panjang koheren dinyatakan sebagai C0 sama dengan 2 H bar nu P per pi EG. Transisi berhubungan dengan temperatur Fermi yang dinyatakan dalam Tc sama dengan 1,44 theta d E pangkat minus 1 per UD EF. Kuantisasi magnetik memiliki nilai muatan sebesar 2E. Sebagaimana efek dari elektron yang berpasangan. Secara umum, superkonduktor dibagi menjadi dua, yaitu superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2. Terdapat perbedaan dari kurva magnetisasi superkonduktor tipe 1 dan tipe 2. Untuk tipe 1,
Ketika suhu menuju suhu normal, maka nilai dari medan magnetiknya akan berlangsung menuju nol. Sedangkan untuk tipe 2, ketika suhu mendekati suhu normal, maka nilai dari medan magnetiknya akan turun secara eksponensial menuju nol.